Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan ya Bapak Ibu. Jadi ya di kesempatan bulan yang mulia ini saya ingin mengucapkan kepada semua yang berpuasa, selamat berpuasa di bulan yang mulia ini dan insya Allah semoga puasa kita menjadi satu disiplin ya, kesempatan yang bagus untuk kita membentuk karakter diri dan juga kesuksesan kita untuk apa aja lapangan dan bidang yang kita ikuti. Jadi untuk kali ini saya ada kesempatan sedikit untuk berbagi tentang input-input yang terkait dengan segala hal yang kita harus faham ya saat kita melibatkan diri di pasar modal ini, yaitu di capital market. Bapak Ibu mungkin setelah berkecimpung dalam projek ini, mungkin udah mula biasa dengan istilah-istilah seperti liquidity pool, LP dan sebagainya. Itu sebenarnya merupakan satu bentuk kecairan yang menjadi tonggak kekuatan kepada sesuatu mekanisme projek tersebut. Saya kongsikan beberapa pengalaman saya ya, karena saya sebagai konsultan di capital market, memang topik yang selalu menjadi pembahasan di kalangan developer adalah tentang liquidity. Soal nama token ataupun berapa harga token itu tidak begitu penting karena ada token yang harganya bisa tembus sampai 40-80 dolar. Tapi kalau kita lihat likuiditasnya cuma ratusan ribu dolar aja. Sedangkan untuk penentuan token itu kekuatannya adalah kita lihat dari segi jumlah LP pool itu berkadar dengan jumlah sekelasi unit itu. Contoh, ada unitnya kecil, tapi LP-nya besar. Jadi itu juga menjadi satu risiko yang tinggi, karena daripada setiap satu unit yang bergerak itu, sama ada bergerak dalam istilahnya, dimasukkan ke pool ataupun ditarik keluar daripada pool dalam istilahnya kita jual dan beli kan, itu akan membentuk pergerakan yang agak ketara di pasar ya. Tapi untuk projek yang berbasis kepada LP staking, kita harus fokus bagaimana kita memanfaatkan LP itu sendiri. Sama ada kita staking lewat governance tokennya, native tokennya, melalui protokol itu, atau kita staking lewat adding liquidity-nya, melalui stablecoin-nya. Jadi ini merupakan salah satu fitur yang ketara. Saya berikan secara asas lagi ya. Untuk projek yang berbasis kepada DeFi ini, secara asasnya, kalau kita katakan DeFi ada beberapa jenis LP staking. Salah satunya adalah jenis yang yield farming. Kita stake token A, token A, kita akan dapat token B. Itu adalah yield farming. Satu lagi adalah LP staking yang yaitu governance token ataupun native token kepada protokol tersebut. Kita stake token A, kita akan dapat token A. Kita stake token B, kita akan dapat token B. Itu adalah yang ada di projek yang saya ikuti sejak 2 tahun yang lalu. Dengan native token di staking, kita mendapatkan manfaat daripada minting ya, daripada mining yang token yang diminting daripada staking tadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana daripada yield farming tadi kepada LP staking di governance token dan juga akhirnya membentuk kepada lending and borrowing. Maknanya fasilitas. Sama aja seperti Bapak Ibu yang mungkin udah ada ikuti perkembangan di Binance sebagai contoh. Kita ada BTC nih, kita ada Bitcoin nih kan. Kita mungkin ada 0,1, mungkin ada sekitar 0,1 sekitar 7.000 dolar sebagai contoh. Jadi dari situ kita bisa pledge-kan, maksudnya dipajak ya, dicagarkan ke Binance dan Binance bisa memberikan kita fasilitas dalam bentuk liquidity, kecairan USDT. Jadi justru yang begini yang kita katakan liquidity yang ada di Binance itu memberi manfaat kepada Binance, yaitu menjadi money machine yang bisa menjana pendapatan kepada Binance itu sendiri, dan dari situlah Binance memberikan manfaat juga kepada siapa yang membuat staking untuk unit tadi di Binance.
Jadi sama sepertinya sekiranya kita ikuti projek yang berbasis LP staking ya. Yang pertama adalah kita mau tanyakan apakah motif LP staking itu, apakah motif liquidity itu. Liquidity itu adalah tersedia sebagai untuk menjadi hub kepada semua transaksi, sama ada transaksi yang lewat pertukaran unit token kepada stablecoin USDT ataupun USDT kepada token, itu swap, asas jual belinya di DeFi. Yang kedua adalah tentang bagaimana liquidity itu juga memberi manfaat kepada apa aja mekanisme yang dibentuk untuk memberikan insentif to incentivize the user tadi. Maknanya para pemain yang terlibat di dalam mekanisme itu mendapat manfaat, dan liquidity itulah yang menjadi pembayar kepada keseluruhan sesiapa yang berhak mendapat manfaat. Dan dari situlah kenapa kita lihat projek-projek yang berbasis kepada liquidity itu sekarang menjadi satu tren yang baru. Bukan lagi projek yang berbasis token. Token itu sebagai narasinya aja. Sebenarnya token itu juga mempunyai representasinya ke atas liquidity tadi. Yang mana semakin besar liquidity, secara otomatis dia akan menggerakkan harga token. Tetapi semakin besar harga token tidak menjadi satu penanda aras parameter semakin besar LP itu. Nah, ini yang saya mau tekankan supaya kita mempunyai mindset, supaya mindset kita bukan mindset spekulator, yaitu setiap token-token yang baru kita beli, nanti bila naik kita bisa jual tinggi. Itu adalah mindset trader ya, di bahagian tradingnya di dalam tokenization. Sedangkan di tokenisasi ini, dia mempunyai beberapa bahagian, yaitu pertama daripada minting. Sekiranya token itu berbasis minted ya. Ada setengah token yang berbasis skalasinya udah siap di struktur saat di deploy kontrak address-nya. Nah, setelah itu berlaku mekanismenya seperti burning dan juga interaksi setiap satu kontrak itu. Itu adalah contoh yang projek yang kita ikuti sekarang. Jadi sebab itu Bapak Ibu, untuk kita menjadi bahagian dalam komunitas yang paling tepat adalah dengan cara kita memahami apakah sifat projek yang kita sedang ikuti sekarang. Sama aja Bapak Ibu, saya tanyakan soalan ya. Kalau kita mau lomba ya, kita mau satu perlombaan. Jadi kita akan tanya apa dulu? Siapa orangnya ataupun di mana? Jadi lebih tepat adalah kita tanya di mana lombanya. Lombanya di atas air, lombanya di udara, atau lombanya di atas tanah. Jadi dengan itu baru kita sesuaikan dengan sifat kita. Contoh, saya nggak bisa berenang, tapi rupanya lombanya di atas air. Pasti sekalipun lawan saya cuma anak kecil usia 6 tahun, pasti saya pasti akan kalah. Jadi sama aja, kita harus paham sifat apa sesuatu yang kita ikuti itu. Sama juga kalau seperti di capital market, seperti di saham kan. Di saham itu sama juga, yaitu total unit sekelasi udah terbatas, udah tetap. Dikalikan dengan harga semasa, yaitu total kontribusi uang dari publik yang telah ikut. Itu yang akan membentuk market cap. Ataupun lebih tepat kalau di saham, sama aja. Kebiasaannya market cap itu sama dengan fully diluted. Terkadang tidak, karena ada fully diluted itu dalam bentuk kontrak-kontrak yang 5 tahun, 10 tahun, lock. Jadi di token ini juga sama, yaitu referensi kita memang lebih tepatnya adalah fully diluted itu, karena total skalasi itu dikalikan dengan harga semasa. Jadi banyak sekali projek-projek di luar, dia memberikan gambaran yang ya ada aja narasi yang mereka sampaikan, tetapi mereka tidak memberikan yang sebenar-benarnya. Apakah yang kita harus paham tentang nisbah di antara liquidity dan juga value, jumlah yang sebenar, nilai yang sebenar yang beredar di pasar. Jadi saya harap dengan penglibatan awal ini Bapak Ibu semua ke projek yang berbasis LP staking ini, jadi bisa memberikan satu asas kefahaman. Ikuti aja, kalau menurut saya cara terbaik untuk kita semakin faham adalah dengan partisipasi, sekalipun dengan $1.
Jadi wajib kepada Bapak Ibu sekiranya mempunyai hasrat untuk sampaikan kepada teman, dan teman itu juga ingin paham. Dia nggak bisa paham lewat nggak akan bisa paham lewat baca tutorial, baca PDF-nya. Dia harus partisipasi. Minimal $1 udah bisa itu. Dan dari situ setelah melalui sendiri mekanismenya, maka kita akan semakin mahir bahwa oh begini rupanya. Jadi dari situ baru soalan-soalan yang lain akan muncul, dan semua soalan yang muncul itu akan lebih bermanfaat atas pengalaman yang kita sendiri udah ikuti tadi. Jadi saya harap untuk kali ini ambil kesempatan untuk sama-sama memperkuatkan kefahaman sendiri tentang how the DeFi works, bagaimana proyek yang berbasis DeFi ini tata kelolanya, dan juga bisa kita gunakan referensi ke proyek-proyek yang lain. Kita analisa, kita kupas, kita bahas setiap satu bahagiannya, dan baru kita lihat di setiap satu proyek itu pasti akan ada, terkadang kelihatan nakalnya, terkadang selalunya kelihatan nakalnya. Nah, terkadang ada yang kita unit-unit awal itu kita nggak tahu siapa, ataupun hierarki awal, hierarki yang di atas itu udah disusun sehingga 100 hierarki. Jadi pada satu malam bisa wallet baru yang join staking. Dan akhirnya pada satu malam juga terbentuk satu hierarki ranking yang teratas. Hanya peringkat yang tertinggi beberapa orang, langsung mereka bisa tarik semua hasil liquidity itu. Jadi ada beberapa hal yang secara teknis dan juga the trick and trap yang bisa dipasang oleh initiator ya, pemula, pengasas apa ya kalau bahasa Indonesia, pendiri project, dengan niat mereka prepare untuk seperti bahasa yang kurang enaknya seperti backdoor, ada pintu belakang yang disiapkan untuk mereka saat mereka merasakan sampai titiknya untuk mereka keluar lewat pintu belakang tadi. Namun begitu, segala ini tergantung dengan keseluruhan satu niat pendirinya dan juga disokong oleh komunitasnya. Saya sendiri juga biasa ikuti proyek yang juga tidak mempunyai full lock ya, tidak di lock sepenuhnya. Maksudnya ownership-nya tidak di renounce, tetapi mereka juga masih kekal dan masih sustain sehingga hari ini. Jadi tidak ada satu justifikasi parameter yang tetap untuk mengatakan di kripto ini harus begini baru begini, harus begini baru aman. Tidak. Tetapi setiap satu itu mempunyai alasannya yang rasional, supaya alasan yang rasional itu disesuaikan dengan kefahaman kepada komunitas untuk saling memadankan, saling matching langkah-langkah yang mereka bisa ambil untuk proyek itu mempunyai trust yang baik di kalangan komunitas, yaitu konsensusnya dan juga sustainability yang panjang. Dan itulah yang berlaku dengan proyek-proyek yang kita udah tahu, token-token yang populer di dunia yang mempunyai market cap ya. Market cap ini maksudnya liquidity mereka besar. Kalau market cap Bitcoin contohnya triliunan dolar. Jadi itulah liquidity-nya yang siap. Kalau kita swap, kalau kita ada 1 billion sekalipun, miliar sekalipun di swap dolar, market pasar itu siap untuk exchange dengan pertukaran unit yang kita ada. Itu maksudnya. Jadi salam dan juga selamat berjuang untuk memperkuatkan LP yang kita ada sekarang, dan saya juga mengharapkan supaya sasaran dan juga harapan daripada komunitas Indonesia untuk menjadikan LP dalam masa 100 hari ini bisa tembus kurang-kurangnya 50 juta itu menjadi kenyataan. Insya Allah, amin. Jadi saya rasa Bapak Ibu, setakat ini saja yang saya kongsikan. Jadi mungkin ada soalan populer yang orang tanya. Jadi Pak Abu udah S5 berapa income-nya? Kan? Jadi saya sampaikan kalau dari wallet saya ini saya lihat totalnya hampir lebih kurang $20.000.
Tapi $20,000 ini kena matangnya kebanyakan 60 hari. Jadi belum penuh lagi yang turbine. Jadi kita harus tunggu saat tanggal 12, 13 sampai tanggal 15. Mana seminggu setelah itulah baru matang saya bisa katakan berapa pendapatan 2 bulan. Maksudnya nanti kita average-kan sebagai di peringkat S5. Tapi S5 saya semua yang di bawah saya S4. Jadi sebenarnya saya cuma ambil selisihnya 5% aja. Jadi seolah-olah peringkat saya adalah S1. Sama seperti Bapak Ibu yang ada yang fight di peringkat S1. Jadi saya harap sila fokus dengan asas peringkat S1 itu. Karena sekalipun sepertinya 5%, jadi sama aja. Yang Bapak Ibu dapat sama aja seperti yang saya dapat. 5% aja. Jadi saya rasa setakat itu aja Pak Ayub untuk saya kongsikan pada malam ini. Insya Allah di waktu lain, di kesempatan lain kita akan ketemu lagi dan saya akan kongsikan beberapa input. Jadi ya saya harapkan semua Bapak Ibu mendapat sedikit pencerahan pada malam ini. Sekiranya kurang jelas, mungkin saya harap nanti Pak Peter bisa ulas lagi ya. Ulas lagi yang input yang saya sampaikan. Semua ini menjadi satu sandaran yang kuat untuk kita terus percaya dan perkuatkan asas yang pertama yaitu LP, dan nanti kita akan lihat perkembangan seterusnya akan semakin meriah yaitu ekosistem seterusnya dan apa aja fitur-fitur baru yang dimasukkan ke developer untuk menguatkan keseluruhan struktur dan ekosistem tokenomik melalui fasa demi fasa yang kita ada sekarang. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.